Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di channel saya Check It Out. Kali ini saya mau membahas salah satu digital audio player keluaran dari Hibi, yaitu Hibi R2. Ya, Hibi R2 ini baru launching sekitar pertengahan Oktober kemarin ya guys. Jadi nanti saya akan unboxing dan kita juga akan membuat perbandingan dan dap mungil yang saya punya lainnya, yaitu dari Sunlink Q1 dan Sunlink M0. Saksikan terus, jangan lupa like dan subscribe channel saya Check It Out. Ya teman-teman, ini adalah Hibi R2, yaitu small dub keluaran dari Hibi. Dulu saya pernah punya juga Hibi R6 dan saya lumayan puas untuk pakai dub player itu. Sekarang kita coba Hibi R2 ya. Kita akan mulai unboxing dulu. Ini kemasannya sederhana aja. Di sini dia ada tulisan, udah bisa spot tidal ya guys. Jadi udah ada MQ logo di sini, juga Bluetooth-nya udah LDAC dan dia juga ada Hibi Link seperti biasa. Oke, nggak pakai lama, kita langsung unboxing saja. Jadi ini saya dapatnya dari salah satu vendor terpercaya juga di audio, yaitu dari Kuping Kaleng Indonesia. Saya lakukan pre-order. Oke, kita langsung potong aja semuanya. Pas saya tahu ada Hibi recording small dub ini menarik juga sih, karena sebelumnya saya udah ada Sunlink Q1, ada Sunlink M0 juga. Jadi penasaran aja. Apalagi saya lihat di sini udah ada WiFi dan dia bisa connect ke Tidal, guys. Dan dia juga bisa connect ke Qobuz katanya in future-nya. Jadi benar-benar menarik. Lumayan fiturnya ya. Oke, kita singkirin dulu semua. Ya, di sini adalah Hibi R2-nya sekarang. Coba kita buka. Waduh. Cicing. Maklum masih baru. Jadi rada susah bukanya, guys. Masih pelan-pelan. Kalau unboxing ini adalah salah satu yang very exciting buat saya ya. Karena penasaran aja dengan bentuk aslinya seperti apa dan kelengkapan aksesorisnya seperti apa. Jadi itu adalah pengalaman yang menarik sih kalau unboxing bagi saya. Oke, sebentar lagi buka. Dadah. Wah, very nice. Dapnya langsung kelihatan, langsung di center. Kita cek dulu kelengkapannya. Kita angkat. Ini ada apa aja ya guys? Ya, cuma kayak kotak biasa, kita kitab. Oh iya, dia sudah menyatakan silicone case. Coba kita buka. Silicone case-nya dia udah sertakan. Wah, bening. Quite nice ya guys. Perfect. Selain itu juga, karena ini saya belinya pas pre-order, dia udah kasih bonus juga guys. Jadi saya juga dapat letter ininya, case-nya untuk Hibi R2. Jadi saya dapat dua nih. Satu yang penyataan dari paketnya langsung, satu lagi adalah yang versi letternya guys. Keren, keren abis. Ya, ada logo Hibi, keren. Ini saya putus side dulu. Jadi benar-benar paketnya lengkap ya kalau kita pas pre-launching. Ini saya simpan dulu. Jadi kita dapat silikonnya guys. Menarik juga, bening. Jadi bisa kelihatan wujud aslinya. Terus kita dapat Hibi instruction segala macam ya. Biasanya saya jarang terlalu baca sih. Cuma kalau kalian rajin, bisa kalian baca petunjuknya dulu sebelum pengoperasian biar tidak ada yang salah. Apalagi kalau yang baru pertama kali punya dub. Oke, kita taruh dulu sini. Sekarang kita ada USB cable. USB cable apa lagi yang kita dapat? Kita lihat. Susah dikit. Oke, ini ada USB cable. Dia udah pakai Type C ya guys. Jadi benar-benar udah kekinian juga untuk chargernya. Dia ada tulisan Hibi-nya di sini. Oke, kita simpan aja karena saya kebetulan udah banyak punya
charger dengan USB-C, karena rata-rata HP sekarang juga penyataannya dengan USB-C dulu. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau beresin dulu. Kita akan comeback mengenai review dari unitnya sendiri. Oke, simpan. Sisihkan dulu. Ya, ini guys, unit aslinya guys. Wow, keren men. Dia kayak ada bekas lemnya dikit nih sini nih. Dia benar-benar metal ya guys. Keren, bentuknya elegan. Beda dengan Q1 ya. Q1 dia mengusungnya retro ya. Saya punya Q1 di sini. Saya teman-teman lihat. Saya juga punya di sini ada Sunlink M0. Jadi komplit ya. Warga dari Small Dub Mini. Nanti kita akan compare antara ketiga dub ini, dan kita akan saya akan kasih plus minusnya di masing-masing dub ini. Oke, stay tune terus. Kita balik lagi, saya mau cas dulu ininya biar baterainya full semua, biar kita bisa do komparasinya dengan baik lagi. Ya teman-teman, kita lanjut reviewnya. Saya udah cas dub Hibi R2 nya. Sebelum kita lakukan komparasi dengan Sunlink Q1 dan Sunlink M0, kita coba bahas dulu fitur-fitur yang ada di Hibi R2. Jadi kalau kalian lihat ya, build quality-nya cukup rapi. Dia mengusung tema elegan ya. Jadi dari kayak metal semua aluminium ininya hampir sama kayak Hibi R6. Jadi Hibi itu waktu itu launching pertama kali adalah Hibi R6 ya guys. Sebelumnya mereka hanya berkecimpung untuk create operating system Hibi aja untuk dub-dub lainnya. Tapi mulai R6 mereka buat sendiri digital audio player. Dimulai dari R6, kemudian mereka berkembang ada R3, R5, terus R8 untuk flagship mereka, dan terakhir juga ada R2 yang baru di launching sekitar pertengahan Oktober kemarin. Jadi mereka sudah cukup lama berkecimpung di dunia audio ya guys. Jadi kalau kalian lihat semuanya menggunakan tombol fisik. Di bagian atas dia ada tombol power ya guys. Di sekeliling tombol power ini ada kayak LED. Jadi warnanya tuh berubah-berubah sesuai dengan kualitas file yang sedang kalian putar ya. Ada hijau, ungu, biru, putih. Mengikuti kualitas file yang kalian sedang putar. Kalau di sisi kanan dia ada 3 tombol, yang tengah ada tombol play pause yang biasa, di atas bawahnya ada tombol fast forward dan rewind. Di sini juga dia ada lubang mikrofon ya guys, jadi dia ada fungsi untuk recorder, voice recorder. Di sisi bawah dia ada jack 3,5 mm, dia ada jack untuk cas yang menggunakan USB Type-C. Di sini juga ada slot micro SD. Di sisi kiri dia hanya ada 2 tombol untuk volume, yaitu up and down pakai tombol fisik. Kalau untuk sisanya yang lain bagus ya. Jadi dia udah kasih screen guard-nya untuk depan dan belakang, dia udah tempel langsung. Coba kita nyalain, ini saya udah nyalakan sebelumnya. Jadi untuk penampilannya sendiri dia modelnya hampir sama kayak icon-icon Android ya guys. Sistemnya cuma tinggal di scroll up, dia akan keluar menunya. Di sini ada menu music, ada menu voice recorder, ada idle apps yang in future menurut mereka akan tambahkan Qobuz ya guys. Ya, mereka ada juga ebook reader, mereka ada Hibi Link. Hibi Link ini fungsinya untuk menyambungkan ke smartphone kalian. Jadi kalian bisa mengoperasikan Hibi R2 ini melalui smartphone kalian. Mereka juga seperti Hibi R6 dan Hibi lainnya, mereka juga menyematkan teknologi yang disebut MSAB, yaitu MSAB itu adalah Made Sound 8 Ball. Jadi ini hampir mirip dengan equalizer, jadi sebenarnya lebih ke arah menyetel warna dari kans kalian, mau dibikin warm, mau dibikin bright,
mau bikin lebih basi atau mengurangi sibilance, ini bisa dari menu MSAB nya. Jadi ada banyak ya, dia bisa ngatur vokalnya mau tebal atau tipis. Nah, equalizer-nya mereka juga sediain. Dan di sini juga bisa import musik via WiFi ya guys. Terus di sini ada update database, terus ada wireless setting untuk kalian untuk setel Bluetooth, WiFi, dia juga udah bisa di LNA sama AirPlay. Terus di sini ada play setting ya, which is kamu bisa setel digital filternya mau apa, terus cara replay gainnya gimana, gainnya mau high atau low. Di sini semua pengaturannya. Dan di sini juga dia ada system setting, which is kalian bisa ngatur mengenai bahasa yang digunakan, standby time, terus font size-nya, theme color-nya. Jadi kalian bisa setel di sini. Dan dia juga ada screen rotation ya guys, cuma pilihannya cuma satu, yaitu 180 derajat, artinya cuma dibalik, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Kalau dengan screen rotation ini, jadi kayak saya lebih nyaman dengan yang standarnya ya, dimana tombol powernya tetap berada di atas. Terus untuk firmware update-nya sendiri dia bisa via SD card atau via OTA. OTA itu over the air, artinya kalian bisa update langsung OS-nya dengan WiFi. Oke. Sekarang kita akan mulai komparasinya sendiri dengan Sunlink Q1 dan Sunlink M0. Jadi kalau secara dimensi sendiri, paling kecil tentu saja di M0 ya guys, yang HBR2 di tengah-tengah, Q1 lebih besar, dia ukurannya 6x6 dengan ketebalan sekitar 1,2 cm. Screen size-nya sendiri untuk layarnya itu dia hanya 2,45 inch ya guys. Jadi kalau menurut saya sih mestinya mungkin bisa diperbesar lagi, karena atas bawah layarnya masih cukup besar ya untuk gap layar hitamnya. Sedangkan kalau dari Sunlink Q1 sendiri dia ukurannya lebih besar sedikit. Kalau kalian lihat, kita dudukin samping-sampingan, ya ini panjangnya 7,5 kali 6 cm dan ketebalannya lebih tebal juga dibandingkan HBR2 di sini 1,6 ya. Nah, kalau untuk M0 sendiri emang paling kecil, dia cuma 44,5 cm kali 4 cm dan tebal 1,3 cm. Jadi kalau untuk layarnya sendiri, kalau saya sih lebih prefer layar dari Sunlink Q1 ya, karena secara proporsional kayaknya pas aja, dia di tengah pas bener ya, kelihatan mega ya, jadinya gede-gede. Kalau secara icon juga dia modelnya UI-nya beda ya, karena dia ini pakai Sunlink OS, kalau di sini pakai Hibi OS. Kalau ini terus terang hampir sama menunya dengan Sunlink Q1 karena satu keluaran nih guys. Cuma untuk pengoperasian karena ini lebih besar ya lebih enak di sini sih dibandingkan ini. Dan dia cuma kalau yang di sini cuma menggunakan scroll wheel ini untuk apa pengendaliannya semua ya guys, di luar layar sentuhnya. Nah, kalau untuk baterainya sendiri rata-rata kurang lebih sama ya. Jadi ini ada di 1000 mAh, di sini 1100 di Q1, dan yang paling kecil di 640 di M0 karena ukuran dimensinya kecil, makanya baterai yang masuknya juga kecil. Semuanya udah chargernya pakai USB Type C ya, jadi udah pakai yang terbaru. Untuk klaim lama pemutaran, kalau Hibi dia klaimnya bisa 15 jam, ini juga 15 jam, dan ini paling lama nih di Q1 21 jam. Untuk Bluetooth-nya sendiri, mereka sudah ada Bluetooth versi 5 di HBR2 dan di Q1, tapi di M0 masih Bluetooth versi 41 karena dia emang udah launchingnya udah cukup lama ya guys, jadi teknologinya masih yang lama. Tapi Bluetooth-nya semua udah LDAC dan aptX. Nah, di sini untuk penunjang WiFi hanya ada di EB dan di Q1, kalau di Sunlink masih cuma Bluetooth doang. Nah, di sini bedanya dia juga sama, WiFi transfer juga bisa, tapi di sini nggak ada stream, layanan streaming nggak ada. Sedangkan di HBR2 dia bisa layanan streaming tidal, dan kedepannya mereka akan menanamkan Qobuz juga menurut klaim mereka.
Cuma yang kalian harus ingat bahwa aplikasi streaming ini mereka hanya mengkhususkan untuk streaming lewat WiFi saja. Jadi kalian tidak dapat mendownload file lagunya untuk didengarkan secara offline. Jadi mau nggak mau kalian harus connect terus ke jaringan untuk mendengarkan lewat Tidal apps-nya atau nanti Qobuz apps-nya. Nah, kalau dari sisi harga, kurang lebih yang paling mahal kalau harga resminya, kalau kalian lihat di pasaran di Q1 ya, dia sekitar 1,8. Kalau di Hibi R2 itu sekitar 1,6, 1,5, dan di M0 itu sekitar 1,2 sampai 1 juta biasanya kalau udah dapat. Kalau untuk DAC modelnya sendiri semuanya sama ya, pakai ISS Libre ES9218, jadi semua sama, tinggal tuningnya masing-masing aja yang beda. Nah, kalau dari sisi suara, kemarin saya udah tes ya juga menggunakan ketiga DAC ini. Untuk Bluetooth kansnya saya pakai Sennheiser Momentum 2 yang saya punya. Cuma masalahnya saya nggak tahu kenapa untuk Momentum 2 masih ada masalah nih untuk connect ke Q1, jadi dia nggak bisa connect. Tapi untuk IBR2 lancar-lancar saja. Dan kalau untuk IM kabelnya kemarin saya coba tesnya dengan menggunakan ini mesinnya kalian udah kenal ya, Audio 64 ya Trio. Jadi untuk dengarnya. Oke. Nah, kalau dari sisi suara sendiri ya guys, menurut saya terus terang saya agak kehilangan dengan ciri khasnya Hibi sebenarnya. Karena kalau dulu saya punya yang R6, dia sebenarnya tonalnya, sound signature-nya itu pas buat saya karena saya demennya lebih ke arah neutral to warm ya. Tapi itu kayaknya saya nggak dapetin di Hibi R2 ini. Saya nggak tahu kenapa. Jadi kalau menurut saya pada saat disetel saya lebih suka dengan sound signature yang ditawarkan oleh Sunlink Q1 dibandingkan Hibi R2. Kayaknya sesuatu ada yang hilang. Jadi misalnya kalau kalian dengar lagu pop, dia kayak kurang tegas not-notnya, sisi low-nya juga agak kurang nih. Jadi kalau menurut saya jadi lebih tipis. Jadi lebih mirip ke, kalau saya nggak salah ingat, saya dulu punya Vio, dia jadi lebih mirip ke arah Vio nih, justru arahnya. Jadi berbeda sekali dengan Hibi R6 yang dulu saya punya arahnya ya guys. Kalau secara sound signature sendiri, saya prefernya lebih ke Sunlink Q1. Kalau Sunlink M0 gimana? Terus terang, Q1 adalah penyempurnaan dari M0 ya. Jadi semua yang kurang di M0 ini disempurnakan di Q1 ini. Terus terang pasti kalau untuk sound signature saya terpilih untuk di Q1. Nah, untuk dari sisi user interface sendiri, sebenarnya ini dua-duanya sama-sama mudah ya guys. Karena kalau yang Hibi dia lebih kayak OS Android, kalian bisa iniin ada icon-iconnya. Kalau Sunlink modelnya karena dikembangin sendiri, dia modelnya begini ya, gede-gede iconnya dan very simple. Kalau menurut saya Sunlink very music oriented, jadi kita udah langsung bisa nyetel. Dan penampilannya sendiri juga lebih bagus kalau menurut saya, karena dia bisa full screen untuk album artnya ya. Sedangkan kalau Hibi saya putar album artnya cuma dia kecil begini sebenarnya luarnya. Jadi menurut saya dari sisi penampilan jadi rada kurang ciamik ya guys. Karena kalau di sini kan kalian lihat layarnya juga lebih terang, lebih beautiful gitu. Kalau sedangkan di Hibi saya nggak nemu yang dia bisa full screen. Saya udah coba-coba tapi masih belum nemu gimana cara dia untuk full screennya guys. Jadi kalau kalian lihat di no playingnya dia hanya kecil ya. Dan kalau dari si Sunlink sendiri no playingnya dia langsung layar gede gini. Jadi kita bisa play pause-nya langsung di sini. Sedangkan dia tetap taruh di bawah. Jadi kalau secara penampilan sendiri dari user interface-nya, kalau saya bilang ya pasti kalian juga bisa ya lama-lama kebiasa. Cuma kalau dari sisi penampilan lebih ngejreng dari Q1-nya sendiri. Jadi dari sisi layarnya juga kelihatan besar dan proporsi layarnya pas banget untuk nampilin album artnya. Oke, kalau dari Sunlink M0 sendiri dia karena saking kecilnya ya cukup pas juga. Tapi kadang-kadang kalau udah
karena kalau misalnya kalian nyimpen file yang banyak, ya itu yang agak kesulitan sih. Nah, di sini juga kelebihannya waktu itu yang bikin saya menarik untuk beli R2 adalah sebenarnya streaming tidalnya sih guys, yang menarik buat saya karena di sini tidak ada. Hopefully mungkin Sunlink kedepannya, saya nggak tahu apakah mereka nanti berminat untuk menginstall layanan streaming juga, karena sebenarnya mereka mumpuni, mereka udah ada wifi, mereka juga udah bisa transfer file lewat wifi, jadi harusnya mereka juga capable untuk memasukkan layanan streaming di DAP mereka. Cuma sampai sekarang belum ada kabar, dan berdasarkan yang terakhir mereka tetap pada pendirian masih tetap dengan yang semula ya guys, bahwa mereka tidak menyediakan layanan streaming tersebut. Jadi kalau saya bilang hati-hati guys kalau kalian mau memilih untuk HiBi-R2, karena sound signature-nya sendiri beda dengan HiBi-R6. Saya nggak tahu untuk dengar HiBi yang tipe yang lain ya, misalnya R3 atau R5. Yang dulu saya pernah punya lama adalah HiBi-R6, dan itu sound signature-nya menurut saya sedikit beda dengan itu, dan secara sound signature saya lebih cocok dengan Sunlink. Tapi di poin plus yang lain, dia ada layanan streaming musik dari Tidal dan Qobuz yang membuat saya tertarik untuk membelinya. Oke, gitu aja review dari saya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada komen, silakan di komen di video deskripsi saya, di video YouTube saya. Thank you guys for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Check it out.